Pernahkah Anda merasa tahu sesuatu tanpa mampu menjelaskan alasannya? Seperti ada bisikan halus yang membimbing Anda, memberi petunjuk di tengah kebingungan? Itulah intuisi, kemampuan luar biasa yang seringkali kita abaikan di tengah hiruk-pikuk logika dan analisis. Di dunia yang serba cepat ini, di mana keputusan harus dibuat dalam hitungan detik, intuisi bukan hanya sekadar bakat bawaan. Itu adalah keterampilan yang bisa diasah. Melalui buku ini, Anda akan diajak untuk memahami kekuatan intuisi yang sering tersembunyi di balik keraguan, belajar mempercayainya, dan menggunakannya sebagai senjata untuk membuat keputusan yang cepat, tepat, dan efektif. Saat logika tidak mampu menjawab semuanya, intuisi bisa menjadi cahaya yang menuntun Anda keluar dari kegelapan keraguan. Sudah siap menjelajahi potensi luar biasa dalam diri Anda? Mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Intuisi versus logika. Ketika menghadapi keputusan penting, apa yang biasanya Anda andalkan? Pemikiran logis yang terstruktur atau suara hati yang samar? Dalam hidup, kita sering diajarkan untuk mengutamakan logika, mempertimbangkan fakta, menganalisis data, dan merumuskan kesimpulan secara rasional. Namun, ada momen-momen tertentu ketika intuisi, yang seringkali dianggap abstrak dan tidak ilmiah, justru muncul sebagai pemandu terbaik. Apa sebenarnya intuisi itu dan mengapa ia bisa melampaui logika di waktu-waktu tertentu? Apa itu intuisi dan bagaimana ia berbeda dari pemikiran logis? Intuisi sering didefinisikan sebagai pengetahuan tanpa proses berpikir sadar. Ia adalah perasaan mendalam yang muncul seolah-olah dari tempat yang tak terlihat. Sementara logika bekerja seperti jalan raya yang lurus dan terang, intuisi adalah jalan setapak tersembunyi yang hanya terlihat oleh mereka yang percaya pada keberadaannya. Logika memerlukan waktu, data, dan analisis, tetapi intuisi bekerja dalam sekejap, seperti kilatan cahaya di tengah kegelapan, memberi Anda arah tanpa perlu penjelasan. Namun, intuisi bukanlah kebalikan dari logika. Sebaliknya, ia adalah pasangan alami logika, sesuatu yang melengkapi dan memperkuat proses berpikir kita. Jika logika adalah pikiran sadar yang berusaha memahami dunia, intuisi adalah hasil dari pengalaman dan pola yang telah tertanam jauh di alam bawah sadar kita. Bayangkan seorang pilot yang menghadapi kerusakan mesin di udara, tidak ada waktu untuk membaca buku panduan atau menganalisis situasi dengan tenang. Namun, di saat genting, nalurinya mengambil alih. Ia menarik tuas tertentu, membuat keputusan dalam sepersekian detik, dan menyelamatkan semua penumpang. Apa yang terjadi di sini? Itu adalah intuisi yang bekerja, hasil dari pengalaman bertahun-tahun yang terakumulasi dalam bawah sadar dan muncul di saat dibutuhkan. Kisah serupa terjadi di dunia medis. Ketika seorang dokter tiba-tiba merasakan ada yang salah dengan pasien, meskipun semua hasil tes terlihat normal. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi ini seringkali menjadi penyelamat nyawa. Intuisi, meskipun sulit dijelaskan, adalah akumulasi dari pengetahuan, pengalaman, dan pola yang otak kita pelajari secara diam-diam. Ada situasi tertentu di mana waktu menjadi barang mewah. Dalam kondisi darurat atau penuh tekanan, terlalu banyak analisis justru dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Fenomena ini dikenal sebagai paralysis by analysis. Ketika terlalu banyak berpikir menyebabkan kebuntuan, disinilah intuisi bersinar. Intuisi memungkinkan kita untuk bergerak cepat karena ia tidak perlu melalui semua lapisan analisis rasional. Ia langsung menghubungkan titik-titik berdasarkan pola yang sudah ada di otak kita. Penelitian menunjukkan bahwa intuisi seringkali lebih efektif dalam lingkungan yang kompleks, di mana data yang berlebihan bisa menjadi penghalang untuk melihat gambaran besar. Namun, kekuatan intuisi tidak berarti kita harus sepenuhnya mengesampingkan logika. Sebaliknya, intuisi dan logika adalah dua sisi koin yang sama. Dalam keputusan yang ideal, keduanya bekerja bersama. Intuisi memberi Anda arah awal, sementara logika membantu memvalidasi dan mengarahkan keputusan itu ke jalur yang tepat. Banyak dari kita meragukan intuisi karena sifatnya yang abstrak dan sulit dijelaskan. Namun, intuisi adalah keterampilan yang bisa diperkuat dengan pengalaman, kesadaran, dan latihan. Percayalah, intuisi bukan sekadar firasat kosong. Ia adalah pesan dari diri Anda yang paling dalam, sebuah sinyal yang layak untuk didengarkan.
Bab ini adalah awal dari perjalanan untuk mengenali, memahami, dan mengasah intuisi Anda. Ketika Anda belajar untuk menghargai suara kecil di dalam diri Anda akan menemukan bahwa intuisi bukan hanya alat pengambilan keputusan, tetapi juga pemandu yang membawa Anda ke arah yang benar dalam hidup. Jadi, siapkah Anda untuk membuka mata terhadap kekuatan luar biasa ini? Bab 2. Seni membaca sinyal kecil. Hidup seringkali berbicara kepada kita melalui bisikan, bukan teriakan. Dalam setiap interaksi, setiap kejadian, ada sinyal-sinyal kecil yang membawa pesan berharga. Namun, berapa kali kita melewatkan pesan itu karena terlalu sibuk, terlalu tergesa-gesa, atau terlalu fokus pada hal-hal besar? Seni membaca sinyal kecil adalah kemampuan untuk memperhatikan apa yang sering diabaikan. Detail yang mungkin tampak sepele, tetapi sebenarnya menyimpan kebenaran yang mendalam. Sinyal kecil adalah seperti kelopak bunga yang tersembunyi di balik dedaunan. Mereka mungkin tampak tidak signifikan, tetapi jika Anda belajar untuk memperhatikannya, mereka akan membuka pintu menuju wawasan yang lebih besar. Sebuah senyuman tipis, jeda singkat dalam percakapan, atau gerakan mata yang ragu. Hal-hal ini berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam pola pikir besar dan mencolok. Kita mencari tanda yang jelas dan nyata, padahal seringkali petunjuk terpenting ada di hal-hal kecil. Bagaimana kita bisa memahami situasi atau seseorang jika kita gagal memperhatikan detail kecil yang ada di depan mata? Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana sesuatu terasa tidak benar, meskipun tidak ada bukti nyata? Itu adalah hasil dari otak Anda yang menangkap sinyal-sinyal kecil yang tidak Anda sadari. Misalnya, perubahan nada suara seseorang ketika mereka mencoba menyembunyikan sesuatu, atau cara seseorang menghindari kontak mata ketika sedang merasa tidak nyaman. Sinyal kecil ini seringkali muncul tanpa sadar, tetapi bagi mereka yang peka, sinyal-sinyal ini seperti petunjuk yang membimbing mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam sebuah penelitian, para ahli poker seringkali bisa membaca kartu lawan hanya dengan memperhatikan gerakan tangan atau ekspresi wajah sekilas. Ini bukan keberuntungan semata, itu adalah hasil dari kemampuan untuk membaca sinyal kecil dengan cermat. Seorang pemimpin perusahaan besar pernah mengatakan bahwa salah satu keputusan terbaiknya adalah berdasarkan bahasa tubuh. Saat bertemu calon mitra bisnis, ia melihat bagaimana orang tersebut sedikit menggigit bibirnya setiap kali berbicara tentang komitmen jangka panjang. Meski presentasi terlihat meyakinkan, sinyal kecil itu membuatnya mempertanyakan kejujuran mitra tersebut. Keputusannya untuk menolak kerja sama akhirnya terbukti benar. Setelah beberapa bulan kemudian, mitra tersebut diketahui terlibat dalam kasus penipuan. Contoh lain datang dari dunia medis. Seorang perawat yang berpengalaman seringkali bisa mengenali gejala awal penyakit serius hanya dari perubahan kecil pada ekspresi wajah atau warna kulit pasien, bahkan sebelum tes laboratorium menunjukkan hasil apapun. Sinyal kecil ini, yang mungkin luput dari perhatian orang lain, bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Menjadi ahli dalam membaca sinyal kecil bukanlah bakat bawaan, itu adalah keterampilan yang dapat dikembangkan. Mulailah dengan melatih diri untuk memperhatikan lingkungan Anda. Ketika berbicara dengan seseorang, perhatikan nada suara mereka, jeda dalam kalimat, atau bagaimana tangan mereka bergerak. Ketika menghadapi situasi baru, cobalah untuk fokus pada detail yang tampaknya sepele, tetapi terasa mencolok bagi Anda. Selain itu, latih kepekaan Anda terhadap emosi sendiri. Intuisi seringkali menjadi lebih tajam ketika kita selaras dengan perasaan kita. Dengan menjadi sadar akan emosi yang muncul ketika Anda membaca sinyal kecil, Anda akan mampu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitar Anda. Sinyal kecil adalah bahan bakar bagi intuisi Anda. Ketika Anda memperhatikan hal-hal kecil, Anda memberi otak Anda data berharga untuk diproses di bawah sadar. Inilah yang memungkinkan intuisi Anda untuk merasakan sesuatu, bahkan sebelum Anda menyadarinya secara rasional. Bayangkan intuisi seperti detektif yang sangat tajam, tetapi hanya bisa bekerja jika diberi petunjuk. Sinyal kecil adalah petunjuk itu. Mereka memberi intuisi Anda bahan mentah untuk membuat keputusan cepat dan tepat. Dengan memperhatikan dan menghargai sinyal kecil,
Anda akan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar Anda. Seni membaca sinyal kecil adalah tentang melambat sejenak dan melihat dunia dengan cara yang lebih dalam. Saat Anda mulai memperhatikan hal-hal kecil, Anda akan menemukan bahwa keputusan besar menjadi lebih mudah diambil. Anda akan merasa lebih percaya diri, lebih tajam, dan lebih mampu menghadapi tantangan yang muncul di hadapan Anda. Mulailah dengan memperhatikan detail kecil hari ini. Perhatikan senyum seseorang, cara mereka berbicara, atau bahkan keheningan di antara kata-kata. Anda akan terkejut dengan betapa banyak informasi yang tersembunyi di balik hal-hal kecil yang sering diabaikan. Ketika Anda menguasai seni ini, Anda akan melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru, lebih peka, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Bab 3. Filter otak. Mengapa kita tidak bisa memikirkan segalanya? Pernahkah Anda merasa kewalahan ketika harus mengambil keputusan dalam situasi yang penuh tekanan? Atau mungkin Anda merasa heran bagaimana beberapa orang tampaknya mampu merespons dengan cepat dan tepat tanpa banyak berpikir? Rahasianya terletak pada cara otak kita memfilter informasi. Otak, meskipun luar biasa canggih, memiliki batasan dalam memproses semua yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Namun, di balik keterbatasan ini, tersembunyi kekuatan luar biasa yang dikenal sebagai thin slicing. Thin slicing adalah kemampuan otak untuk menyaring informasi kompleks dan fokus pada inti dari sesuatu dalam sekejap. Ini seperti memilah-milah tumpukan jerami untuk menemukan jarum, tetapi dalam hitungan detik. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi Anda menggunakan kemampuan ini setiap hari. Ketika Anda bertemu seseorang untuk pertama kali dan langsung merasa nyaman atau sebaliknya, itu adalah hasil dari thin slicing. Otak Anda telah menganalisis bahasa tubuh, nada suara, ekspresi wajah, dan ratusan sinyal lainnya dalam waktu yang sangat singkat untuk membuat kesimpulan. Proses ini terjadi di bawah sadar, yang berarti Anda tidak sepenuhnya menyadari bagaimana keputusan itu dibuat. Namun, ini bukanlah proses yang sembarangan. Otak Anda telah mempelajari pola-pola dari pengalaman masa lalu, membangun database intuitif yang memungkinkan Anda mengenali situasi dengan cepat. Anda pernah memasuki sebuah ruangan dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah? Mungkin tidak ada bukti nyata, semua orang tampak tersenyum dan berbicara seperti biasa. Namun, ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti udara yang berat atau ketegangan yang tidak terlihat. Itu adalah intuisi Anda yang bekerja melalui thin slicing. Otak Anda menangkap detail-detail kecil yang luput dari perhatian sadar Anda. Cara seseorang memalingkan mata saat berbicara, perubahan nada suara yang halus, atau postur tubuh yang terlihat tegang. Detail ini, meskipun kecil, memberikan gambaran keseluruhan yang membuat Anda merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam dunia bisnis, kemampuan ini seringkali menjadi pembeda antara sukses dan gagal. Contohnya, seorang investor berpengalaman dapat langsung merasakan bahwa sebuah proposal bisnis terlalu bagus untuk jadi kenyataan hanya dengan membaca presentasi pertama. Ini bukan sekadar firasat, itu adalah hasil dari pengalaman bertahun-tahun dan kemampuan otak mereka untuk menyaring informasi yang relevan dalam waktu singkat. Mengapa kita tidak bisa memikirkan segalanya? Otak manusia dirancang untuk melindungi kita dari informasi yang berlebihan. Jika kita mencoba memproses setiap detail yang ada di sekitar kita, kita akan kewalahan dan tidak mampu membuat keputusan sama sekali. Inilah sebabnya mengapa otak kita memiliki filter untuk menyederhanakan informasi. Namun, filter ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Terkadang, otak kita mengabaikan detail penting karena terlalu fokus pada hal-hal yang tampak besar atau mencolok. Misalnya, dalam sebuah perdebatan, kita mungkin terlalu fokus pada kata-kata yang diucapkan dan melewatkan ekspresi wajah yang menunjukkan ketidakjujuran. Kemampuan thin slicing memungkinkan kita membuat keputusan cepat, tetapi bukan berarti analisis mendalam tidak penting. Dalam situasi tertentu, mengambil waktu untuk menganalisis data secara rinci adalah langkah yang bijaksana. Namun, ketika waktu terbatas atau informasi terlalu banyak, thin slicing adalah alat yang sangat berharga. Misalnya, dalam olahraga, seorang atlet tidak memiliki waktu untuk menganalisis setiap gerakan lawan secara mendalam.
Mereka harus mengandalkan intuisi yang telah diasah melalui latihan dan pengalaman. Begitu pula dengan seorang pilot yang menghadapi situasi darurat. Keputusan cepat berbasis thin slicing seringkali menentukan keselamatan banyak orang. Kemampuan ini tidak sepenuhnya bawaan, ia bisa diasah dan ditingkatkan. Berikut adalah beberapa langkah untuk melatih otak Anda. 1. Latih kesadaran penuh. Cobalah untuk lebih sadar terhadap lingkungan Anda. Perhatikan detail kecil yang sering Anda abaikan, seperti nada suara seseorang atau suasana sebuah tempat. 2. Percayai pengalaman Anda. Semakin banyak pengalaman yang Anda miliki dalam suatu bidang, semakin tajam intuisi Anda. Jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran untuk memperkuat database intuitif Anda. 3. Evaluasi keputusan cepat. Setelah membuat keputusan cepat, luangkan waktu untuk mengevaluasi apakah keputusan itu tepat. Ini akan membantu Anda mengidentifikasi pola dan memperbaiki intuisi Anda. Ketika Anda belajar untuk mempercayai thin slicing, Anda akan menyadari bahwa hidup memberikan banyak petunjuk yang tidak terlihat. Dari cara seseorang berjabat tangan hingga pola perilaku yang berulang dalam situasi tertentu, semuanya adalah bagian dari informasi yang dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Bayangkan otak Anda seperti lensa kamera. Ketika Anda belajar mengatur fokus pada detail yang tepat, gambar yang Anda lihat akan menjadi lebih jelas. Dalam hidup, kemampuan ini memungkinkan Anda untuk membaca situasi dengan lebih tajam, mengenali peluang yang tersembunyi, dan menghindari potensi bahaya yang tidak terlihat. Thin slicing adalah bukti bahwa otak manusia jauh lebih kuat daripada yang kita sadari. Meskipun kita tidak bisa memikirkan segalanya, kita tidak perlu melakukannya. Dengan memahami dan mengasah kemampuan ini, Anda dapat merespons hidup dengan cara yang lebih cerdas, lebih intuitif, dan lebih efektif. Jadi, lain kali Anda merasakan sesuatu tanpa alasan yang jelas, jangan abaikan perasaan itu. Itu mungkin intuisi Anda yang berbicara, bekerja melalui kekuatan thin slicing untuk membantu Anda melihat apa yang tersembunyi di balik permukaan. Bab 4. Saat intuisi menyesatkan. Intuisi sering dianggap sebagai anugerah yang luar biasa, sebuah kemampuan untuk melihat lebih dalam, memahami lebih cepat, dan membuat keputusan tanpa ragu. Namun, seperti pisau bermata dua, intuisi juga bisa menyesatkan kita. Ada kalanya suara kecil di dalam hati yang seharusnya membimbing justru membawa kita ke jalan yang salah. Mengapa ini terjadi? Bagaimana intuisi bisa menjadi bias? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengasahnya agar lebih akurat? Bayangkan Anda bertemu seseorang yang terlihat sangat meyakinkan. Bahasa tubuhnya penuh percaya diri, kata-katanya terstruktur dengan sempurna, dan senyumannya seolah meyakinkan Anda bahwa ia bisa dipercaya. Intuisi Anda mungkin berkata, orang ini tulus. Namun, apa jadinya jika di balik senyuman itu ada niat yang tersembunyi? Dalam kasus seperti ini, intuisi yang salah menangkap sinyal dapat membawa Anda pada risiko besar, baik secara emosional maupun finansial. Intuisi bekerja dengan membaca pola dan sinyal berdasarkan pengalaman masa lalu. Tetapi, jika pengalaman itu sendiri dipengaruhi oleh bias, trauma, atau prasangka, maka intuisi kita pun akan terdistorsi. Misalnya, seseorang yang pernah dikhianati mungkin cenderung mencurigai orang lain, bahkan tanpa bukti yang jelas. Di sisi lain, mereka yang selalu ingin melihat kebaikan pada orang lain mungkin gagal mengenali tanda bahaya yang jelas. Intuisi tidak selalu murni. Ia seringkali dipengaruhi oleh bias internal yang tersembunyi di bawah kesadaran kita. Beberapa di antaranya adalah 1. Bias konfirmasi. Otak kita cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan yang sudah ada, sehingga intuisi kita bisa salah mengartikan situasi. Misalnya, jika Anda percaya bahwa seseorang adalah pemimpin hebat, Anda mungkin mengabaikan tanda-tanda bahwa ia sebenarnya manipulatif. 2. Bias emosional. Perasaan kuat seperti takut, marah, atau cinta bisa memengaruhi intuisi. Ketika emosi menguasai, intuisi kita lebih mungkin salah membaca situasi. 3. Bias stereotip. Kita sering membuat asumsi berdasarkan pengalaman sebelumnya,
yang mungkin tidak relevan dengan situasi saat ini. Misalnya, kita bisa salah menilai seseorang hanya karena ia mirip dengan seseorang dari masa lalu kita. Mengapa intuisi kadang tidak tepat? Intuisi adalah hasil dari proses pengolahan bawah sadar yang sangat cepat. Tetapi ini juga berarti bahwa proses tersebut rentan terhadap kesalahan. Sebagai contoh, intuisi kita mungkin lebih cenderung bereaksi terhadap hal-hal yang mencolok, seperti seseorang yang berbicara dengan suara keras atau gestur yang dramatis. Namun, sinyal-sinyal yang lebih halus, yang mungkin lebih penting, seringkali terabaikan. Selain itu, intuisi bekerja dengan memprediksi pola berdasarkan pengalaman masa lalu. Jika kita memiliki pengalaman yang terbatas atau pengalaman tersebut tidak relevan dengan situasi saat ini, intuisi kita akan membuat kesimpulan yang salah. Ini seperti mencoba membaca buku dalam bahasa yang tidak Anda kuasai. Anda mungkin mengenali beberapa kata, tetapi Anda kehilangan makna keseluruhan. Ada cerita tentang seorang manajer perusahaan yang sangat percaya pada intuisinya. Suatu hari, ia diwawancarai oleh seorang kandidat yang terlihat sempurna di atas kertas. Kandidat ini memiliki pendidikan yang luar biasa, pengalaman kerja yang mengesankan, dan kepribadian yang menawan. Intuisi sang manajer berkata bahwa kandidat ini adalah bintang masa depan. Namun, setelah beberapa bulan, ternyata kandidat tersebut tidak hanya kurang kompeten, tetapi juga menyebabkan konflik di tempat kerja. Apa yang salah? Sang manajer terlalu terpaku pada kesan pertama yang sempurna dan gagal memperhatikan tanda-tanda kecil bahwa kandidat ini tidak cocok untuk budaya perusahaan mereka. Intuisinya terlalu bergantung pada pola-pola yang familiar, seperti pendidikan dan pengalaman, dan mengabaikan sinyal lain, seperti cara kandidat ini berbicara tentang rekan kerjanya di masa lalu. Meskipun intuisi tidak sempurna, kita dapat melatihnya agar lebih andal dan bebas dari bias. Berikut adalah beberapa cara untuk mengasah intuisi Anda. 1. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk menganalisis keputusan intuitif Anda di masa lalu. Apakah mereka akurat? Jika tidak, apa yang salah? Proses refleksi ini membantu Anda mengenali pola bias yang mungkin memengaruhi intuisi Anda. 2. Belajar dari pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang Anda miliki dalam suatu bidang, semakin tajam intuisi Anda. Pengalaman membantu otak membangun database pola yang lebih akurat. 3. Kombinasi intuisi dan logika. Jangan sepenuhnya bergantung pada intuisi. Gunakan data dan analisis untuk memverifikasi keputusan intuitif Anda, terutama dalam situasi yang kompleks. 4. Latihan mindfulness. Kesadaran penuh membantu Anda memisahkan intuisi murni dari gangguan emosional atau bias. Dengan melatih mindfulness, Anda dapat lebih jernih mendengarkan suara intuisi Anda. 5. Berani menguji intuisi. Jangan takut untuk menguji keputusan intuitif Anda dalam situasi kecil sebelum mengandalkannya dalam keputusan besar. Intuisi adalah alat yang luar biasa, tetapi seperti alat lainnya, ia membutuhkan pemahaman dan latihan agar dapat digunakan secara efektif. Jangan takut untuk mengakui bahwa intuisi Anda mungkin salah. Justru dengan mengakui kesalahan, Anda memberi diri Anda peluang untuk belajar dan tumbuh. Ketika Anda mulai menyadari bahwa intuisi yang benar adalah hasil dari pengalaman yang dipadukan dengan kesadaran, Anda akan mampu membuat keputusan yang lebih bijaksana. Jadi, lain kali Anda merasa ragu pada intuisi Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini suara intuisi murni atau hanya bias dan emosi yang berbicara? Dengan pendekatan yang hati-hati, intuisi Anda bisa menjadi sekutu yang paling kuat, bukan musuh yang menyesatkan. Bab 5. Kecepatan dan ketepatan dalam keputusan penting. Hidup ini seringkali memberikan kita dua pilihan ekstrim, menunda keputusan hingga terlambat, atau mengambil keputusan dengan tergesa-gesa tanpa cukup berpikir. Namun, apa jadinya jika kita bisa membuat keputusan dengan cepat tanpa mengorbankan ketepatan? Bayangkan kekuatan yang Anda miliki ketika mampu bertindak dengan kecepatan kilat, tetapi tetap tepat sasaran. Kemampuan ini bukan hanya tentang intuisi, tetapi tentang melatih otak untuk bertindak efisien, bahkan dalam tekanan yang besar. Di era informasi ini, kecepatan menjadi segalanya. Dalam hitungan detik,
peluang bisa datang dan pergi. Dunia olahraga, militer, dan bisnis adalah contoh nyata, di mana kemampuan mengambil keputusan cepat seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Seorang atlet misalnya harus membuat keputusan dalam sepersekian detik. Apakah ia akan menyerang atau bertahan? Seorang prajurit di medan perang harus menilai situasi dengan cepat untuk menyelamatkan nyawa. Sementara seorang pengusaha harus memutuskan apakah akan mengambil risiko besar yang berpotensi mengubah masa depan bisnisnya. Namun, bagaimana mereka melakukannya? Apakah keputusan tersebut hanya keberuntungan semata? Jawabannya terletak pada kombinasi latihan, pengalaman, dan kemampuan untuk mempercayai intuisi yang terasa. Kemampuan mengambil keputusan cepat tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari kebiasaan dan pola pikir yang diasah dengan tekun. Dalam olahraga misalnya, seorang pemain sepak bola tidak hanya bermain. Ia berlatih mengantisipasi gerakan lawan, membaca pola permainan, dan bereaksi dalam hitungan detik. Proses ini membangun memori otot dalam pikirannya, yang memungkinkan ia bertindak cepat tanpa perlu terlalu banyak berpikir. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Anda dapat melatih kemampuan otak Anda untuk bertindak cepat dengan 1. Menciptakan skema mental. Bayangkan berbagai skenario yang mungkin Anda hadapi dan rencanakan langkah Anda sebelumnya. Misalnya, jika Anda sering menghadapi negosiasi bisnis, ciptakan skema untuk berbagai respons terhadap situasi yang mungkin terjadi. 2. Melatih keputusan kecil. Setiap hari, Anda dihadapkan pada ratusan keputusan kecil. Gunakan ini sebagai latihan. Pilih dengan cepat, kemudian refleksikan keputusan tersebut. Latihan kecil ini akan membantu Anda ketika harus mengambil keputusan besar. 3. Meningkatkan kesadaran situasional. Perhatikan detail di sekitar Anda. Semakin banyak informasi yang dapat Anda proses secara efisien, semakin cepat Anda dapat mengambil keputusan. Salah satu mitos besar tentang pengambilan keputusan cepat adalah bahwa hal itu sama dengan gegabah. Padahal, keputusan cepat yang efektif adalah hasil dari pola pikir yang terorganisasi. Mereka yang sukses dalam mengambil keputusan cepat tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Mereka tahu bagaimana memilah informasi penting dari yang tidak relevan. Contohnya, seorang pilot yang menghadapi situasi darurat di udara memiliki waktu yang sangat terbatas untuk bertindak. Jika ia panik, ia bisa membuat kesalahan fatal. Tetapi jika ia mengandalkan pelatihannya, ia dapat bertindak dengan cepat dan tepat, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Kecepatan tanpa ketepatan adalah resep untuk bencana. Ketika Anda bergerak cepat tetapi tidak tepat, hasilnya bisa menjadi kacau. Maka, bagaimana Anda memastikan ketepatan dalam setiap keputusan yang diambil dengan cepat? 1. Kenali prioritas Anda. Sebelum menghadapi situasi kritis, Anda harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang paling penting. Dengan mengetahui tujuan utama Anda dapat dengan cepat menyaring informasi yang relevan. 2. Latih pikiran untuk fokus. Pikiran yang terlatih adalah pikiran yang dapat tetap fokus, bahkan di bawah tekanan. Teknik seperti meditasi dan mindfulness dapat membantu Anda melatih fokus ini. 3. Belajar dari kesalahan. Tidak semua keputusan akan tepat, namun setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar. Refleksikan apa yang salah dan apa yang bisa Anda lakukan lebih baik di masa depan. Bayangkan seorang dokter ruang gawat darurat yang harus membuat keputusan dalam hitungan detik untuk menyelamatkan seorang pasien. Dalam salah satu kasus, seorang dokter dihadapkan pada seorang pasien yang mengalami henti jantung mendadak. Dengan pengalaman bertahun-tahun dan naluri yang terasa, dokter ini segera mengenali gejala yang jarang terlihat tetapi mematikan. Ia mengambil keputusan yang tidak konvensional, namun tepat waktu, dan tindakan tersebut menyelamatkan nyawa pasien. Keputusan ini tidak diambil secara kebetulan. Ia lahir dari kombinasi intuisi, pelatihan, dan pengalaman yang mendalam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecepatan dan ketepatan tidak hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang memberi dampak nyata dalam kehidupan. Hidup seringkali adalah serangkaian momen yang membutuhkan tindakan cepat. Kecepatan tanpa arah adalah kerusakan, dan ketepatan tanpa tindakan adalah stagnasi. Untuk menguasai seni keputusan cepat dan tepat, Anda harus melatih otak Anda untuk membaca situasi dengan jernih,
mempercayai intuisi Anda yang terasa, dan tetap tenang di bawah tekanan. Keputusan yang tepat diambil bukan karena keberuntungan, tetapi karena persiapan yang matang. Jadi, mulailah hari ini. Latih intuisi Anda, latih fokus Anda, dan latih kemampuan Anda untuk bertindak cepat. Anda akan terkejut dengan apa yang bisa Anda capai ketika kecepatan dan ketepatan bekerja secara harmonis. Di tangan Anda, setiap keputusan bisa menjadi langkah maju menuju kesuksesan. Bab 6. Percaya pada naluri. Kapan dan bagaimana? Setiap dari kita pasti pernah berada dalam situasi di mana hati kecil kita berbisik, mencoba membimbing kita, meskipun pikiran logis kita mencoba mengabaikannya. Ketika Anda berdiri di persimpangan jalan, bingung memilih arah mana yang harus diambil, seringkali bukan logika yang memberi jawaban, melainkan naluri yang berbisik dengan tenang, "Ini jalanmu." Namun, apakah kita selalu mendengarkannya? Atau lebih sering kita mengabaikannya, hanya untuk menyesali keputusan itu kemudian? Mengapa sulit mempercayai naluri? Di dunia yang serba cepat dan penuh data ini, naluri seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak ilmiah atau tidak logis. Kita diajari untuk berpikir rasional, mengumpulkan fakta, dan menganalisis setiap pilihan sebelum membuat keputusan. Akibatnya, suara hati kecil kita terkubur di balik kebisingan logika dan keraguan. Namun, naluri bukan sekadar perasaan tanpa dasar. Naluri adalah hasil dari pengalaman hidup, pembelajaran bawah sadar, dan pengamatan yang sangat halus. Ia adalah sistem radar internal yang dikembangkan oleh otak kita untuk membantu kita bertahan dan berkembang. Bayangkan seekor burung yang terbang ribuan kilometer untuk bermigrasi tanpa peta atau kompas. Ia hanya mengandalkan nalurinya. Kita, manusia, juga memiliki sistem navigasi serupa dalam hidup kita. Kita hanya perlu belajar mempercayainya. Kapan percaya pada naluri? Percaya pada naluri tidak berarti mengabaikan logika. Sebaliknya, naluri adalah alat pelengkap yang membantu kita dalam situasi di mana logika saja tidak cukup. Jadi, kapan sebaiknya kita mempercayai naluri? 1. Ketika waktu terbatas. Dalam situasi mendesak di mana Anda tidak memiliki cukup waktu untuk menganalisis semua fakta, naluri bisa menjadi pemandu yang andal. Contohnya, seorang pengemudi yang tiba-tiba menghindari kecelakaan berkat naluri cepatnya. 2. Ketika menghadapi orang baru. Naluri sosial kita seringkali dapat membaca niat seseorang sebelum pikiran logis kita menangkapnya. Sebuah senyum yang tampak palsu atau nada suara yang aneh bisa memberi petunjuk penting. 3. Ketika fakta tidak lengkap. Dalam beberapa situasi, Anda tidak akan pernah memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Disinilah naluri menjadi pilar pendukung yang kuat. Namun, penting untuk diingat bahwa naluri paling akurat ketika Anda memiliki pengalaman yang cukup di bidang tertentu. Misalnya, seorang dokter yang telah bertahun-tahun bekerja di ruang gawat darurat mungkin bisa merasakan ada sesuatu yang salah bahkan sebelum gejala jelas terlihat. Percaya pada naluri adalah seni, bukan ilmu pasti. Dan seperti seni lainnya, ia membutuhkan latihan dan kesadaran. Berikut adalah langkah-langkah untuk mempercayai naluri dengan bijak. 1. Kenali suara hati Anda. Kadang sulit membedakan antara naluri sejati dan rasa takut. Naluri sejati biasanya tenang dan jelas, sementara rasa takut cenderung berisik dan penuh keraguan. Latih diri Anda untuk mendengarkan perasaan yang datang dengan tenang. 2. Refleksikan keputusan masa lalu. Lihat kembali keputusan yang Anda buat berdasarkan naluri. Apakah naluri Anda benar? Dengan mengevaluasi pengalaman masa lalu, Anda bisa memahami kapan naluri Anda bisa dipercaya. 3. Gabungkan dengan logika. Naluri tidak selalu cukup. Gunakan logika sebagai penguat keputusan Anda. Jika naluri Anda mengatakan, ya, cobalah mengonfirmasi perasaan tersebut dengan fakta yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, naluri seringkali muncul dalam momen yang paling sederhana namun berdampak besar. Misalnya, ketika Anda merasa bahwa seseorang membutuhkan bantuan meskipun ia tidak memintanya,
Atau ketika Anda merasa terdorong untuk mengambil peluang meskipun terlihat berisiko. Keputusan-keputusan kecil ini, jika diambil dengan mengikuti naluri, dapat membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Bayangkan sebuah situasi di mana seorang pelancong kehilangan penerbangannya dan merasa terdorong untuk mengambil penerbangan alternatif. Di pesawat itu, ia bertemu seseorang yang nantinya menjadi pasangan hidupnya. Apakah itu hanya kebetulan, ataukah intuisi yang membimbingnya? Kisah-kisah seperti ini sering terjadi, dan mereka mengingatkan kita bahwa naluri dapat membawa kita ke arah yang tepat, bahkan dalam cara yang tidak terduga. Rasa takut sering menjadi penghalang terbesar dalam mempercayai naluri. Kita takut salah, takut gagal, atau takut mengambil risiko. Namun, apa yang lebih buruk daripada membuat kesalahan? Tidak pernah mencoba, tidak pernah mendengarkan suara hati Anda. Naluri adalah alat luar biasa yang diberikan alam kepada kita. Ketika Anda belajar untuk mempercayainya dengan bijak, Anda tidak hanya membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga hidup dengan keberanian dan keyakinan yang lebih besar. Anda mulai melihat dunia bukan sebagai serangkaian teka-teki yang harus dipecahkan dengan logika, tetapi sebagai pengalaman yang kaya akan peluang, di mana naluri Anda menjadi pemandu setia. Pada akhirnya, mempercayai naluri adalah tentang mempercayai diri Anda sendiri. Ia adalah bentuk keberanian untuk menerima bahwa Anda memiliki kebijaksanaan bawaan yang mampu membimbing Anda melalui jalan kehidupan yang penuh liku. Saat Anda belajar untuk mendengarkan dan mempercayai naluri Anda akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih penuh warna, lebih bermakna, dan lebih penuh keyakinan. Jadi, kapan Anda akan mulai mendengarkan bisikan hati Anda? Kapan Anda akan berhenti ragu dan mulai percaya bahwa di dalam diri Anda terdapat kompas yang tahu arah mana yang harus Anda tuju? Jawabannya ada di tangan Anda. Saatnya melangkah dengan percaya diri, dengan naluri sebagai pemandu Anda. Bab 7. Seni menyerah. Ketika melepaskan adalah jalan menuju kemenangan. Di dunia yang seringkali memuja perjuangan dan kerja keras tanpa henti, menyerah sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Kita diajari untuk terus berjuang, untuk tidak pernah berhenti, untuk selalu melawan arus, meskipun tenaga kita sudah hampir habis. Namun, apakah benar demikian? Apakah menyerah selalu berarti kekalahan? Atau bisa jadi, ada kekuatan tersembunyi dalam melepaskan? Bayangkan Anda sedang berenang melawan arus sungai yang deras. Semakin keras Anda berusaha maju, semakin besar energi yang Anda keluarkan, tetapi Anda tetap terombang-ambing di tempat yang sama. Lalu, Anda mencoba sesuatu yang berbeda. Anda berhenti melawan, membiarkan tubuh Anda mengapung mengikuti arus. Bukannya tenggelam, Anda justru menemukan diri Anda dibawa ke tempat yang lebih aman. Inilah paradoks menyerah. Terkadang, melepaskan kontrol adalah cara terbaik untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda. Menyerah bukan berarti menyerah kalah. Itu berarti menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali Anda dan memilih untuk tidak melawan arus yang tidak dapat diubah. Mengapa kita sulit melepaskan? Kita hidup di dunia yang seringkali salah memahami arti menyerah. Kita takut terlihat lemah, takut kehilangan peluang, atau takut dianggap gagal. Namun, seringkali kita terjebak dalam perjuangan yang tidak lagi membawa kebaikan. Kita memegang erat sesuatu yang sebenarnya sudah waktunya untuk dilepaskan. Pekerjaan yang tidak membuat kita bahagia, hubungan yang tidak sehat, atau harapan yang tidak lagi realistis. Sulitnya melepaskan sering berasal dari rasa takut akan ketidakpastian. Apa yang akan terjadi jika kita berhenti berusaha? Akankah kita kehilangan segalanya? Atau mungkinkah kita justru menemukan sesuatu yang lebih baik? Melepaskan adalah seni menciptakan ruang. Ketika Anda melepaskan sesuatu yang tidak lagi melayani tujuan Anda membuka diri untuk menerima hal-hal baru yang lebih baik. Seperti pohon yang harus menggugurkan daunnya di musim gugur agar bisa tumbuh kembali di musim semi, Anda juga perlu belajar melepaskan apa yang sudah tidak lagi relevan dalam hidup Anda. Coba tanyakan pada diri Anda, apa yang saat ini Anda pegang erat, meskipun itu hanya membawa beban? Apa yang akan terjadi jika Anda memilih untuk melepaskannya? Ketika Anda melepaskan sesuatu, Anda memberi diri Anda izin untuk berhenti berjuang,
melawan hal yang tidak dapat Anda ubah. Anda memberi ruang untuk hal-hal yang lebih baik, lebih segar, dan lebih selaras dengan tujuan hidup Anda. Melepaskan tidak berarti Anda berhenti peduli. Sebaliknya, itu berarti Anda cukup peduli pada diri Anda sendiri untuk berhenti bertahan pada hal-hal yang hanya membawa rasa sakit atau stagnasi. Melepaskan adalah tindakan keberanian, bukan kepengecutan. Berikut adalah cara untuk melepaskan dengan bijak. 1. Terima kenyataan. Langkah pertama untuk melepaskan adalah menerima bahwa tidak semua hal dapat Anda kendalikan. Ada kekuatan besar dalam menerima kenyataan seperti apa adanya. 2. Percayai proses. Melepaskan membutuhkan keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih baik menunggu di depan, meskipun Anda belum tahu apa itu. Percayalah pada perjalanan hidup Anda. 3. Belajar dari pengalaman. Melepaskan bukan berarti melupakan. Ambil pelajaran dari setiap pengalaman, bahkan yang menyakitkan, dan gunakan itu untuk tumbuh. Ada cerita tentang seorang petualang yang tersesat di padang pasir. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, ia akhirnya menyerah. Ia berhenti mencoba melawan panas dan rasa lelah, dan memilih untuk duduk, diam, dan menenangkan pikirannya. Dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa ia sudah dekat dengan sebuah oasis yang sebelumnya tidak terlihat karena ia terlalu sibuk melawan kondisinya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa menyerah pada saat yang tepat dapat menjadi kunci kemenangan. Ketika Anda berhenti melawan sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk melihat situasi dengan lebih jelas dan menemukan jalan keluar yang sebelumnya tidak terlihat. Hidup seperti sungai memiliki arusnya sendiri. Anda tidak bisa selalu mengendalikannya, tetapi Anda bisa belajar untuk mengikuti alirannya. Menyerah pada arus kehidupan tidak berarti Anda berhenti membuat pilihan. Itu berarti Anda membuat pilihan untuk bekerja selaras dengan kehidupan, bukan melawannya. Cobalah untuk merenung. Apa yang selama ini Anda lawan dengan keras kepala? Bagaimana hidup Anda bisa berubah jika Anda memilih untuk menyerah dan mengikuti alur? Ketika burung elang ingin terbang lebih tinggi, ia harus melepaskan semua yang tidak diperlukan. Beban di tubuhnya, bahkan bulu-bulu yang rusak, sama halnya dengan kita. Jika kita ingin mencapai ketinggian baru dalam hidup, kita harus belajar melepaskan apa yang menghambat kita. Melepaskan adalah kebebasan. Kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari penyesalan, dan kebebasan dari beban yang tidak lagi menjadi milik kita. Ketika Anda belajar seni menyerah, Anda tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga membuka pintu untuk peluang baru yang sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan. Pada akhirnya, menyerah adalah bentuk kemenangan. Bukan kemenangan atas dunia, tetapi kemenangan atas diri sendiri, atas rasa takut, ego, dan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Menyerah adalah pengingat bahwa hidup adalah tentang mengalir, tentang menerima, dan tentang mempercayai perjalanan. Jadi, apa yang selama ini Anda pegang terlalu erat? Apa yang sebenarnya sudah saatnya untuk dilepaskan? Ingat, menyerah bukan akhir. Menyerah adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih berarti. Saat Anda memilih untuk melepaskan, Anda memberi diri Anda ruang untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menemukan makna sejati hidup. Bab 8. Transformasi diri. Melampaui batas untuk menjadi versi terbaik dirimu. Ada saat dalam hidup ketika kita merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, dalam keyakinan yang membatasi, atau bahkan dalam gambaran diri yang kaku. Namun, jauh di dalam diri kita, ada keinginan yang membara untuk berubah, untuk menjadi lebih dari apa yang kita pikir mungkin. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kita melampaui batas yang telah kita ciptakan sendiri dan menemukan versi terbaik dari diri kita? Mengapa perubahan menakutkan? Perubahan, meskipun sering diidamkan, adalah sesuatu yang menakutkan. Itu berarti meninggalkan zona nyaman kita, berjalan ke dalam ketidakpastian, dan menghadapi sisi diri kita yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Coba renungkan, apa yang paling membuatmu takut tentang berubah? Apakah itu rasa takut gagal? Atau mungkin rasa takut kehilangan siapa dirimu selama ini? Ketakutan itu wajar, bahkan alami. Tetapi seringkali, di balik rasa takut itu,
Tersembunyi potensi luar biasa yang menunggu untuk dilepaskan. Sebelum kita dapat melampaui batas, kita harus terlebih dahulu mengenal batas itu. Apa saja keyakinan yang selama ini menghambatmu? Misalnya, saya tidak cukup pintar, saya terlalu tua untuk mencoba hal baru, atau hidup saya sudah seperti ini sejak lama, tidak mungkin berubah. Batasan ini seringkali bukan berasal dari realitas, melainkan dari pikiran kita sendiri. Kita terjebak dalam narasi yang kita ciptakan, dan tanpa sadar, kita menjadi tahanan dari cerita tersebut. Namun, ketika kita mulai mempertanyakan batasan itu, kita membuka pintu untuk kemungkinan baru. Bayangkan diri Anda sebagai ulat yang memandang kepompongnya sebagai penjara. Padahal, kepompong itu sebenarnya adalah tahap yang perlu dilewati sebelum ia berubah menjadi kupu-kupu. Transformasi selalu melibatkan ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa perjalanan ini akan mudah, atau bahkan bahwa hasilnya akan persis seperti yang kita harapkan. Tetapi, satu hal yang pasti, jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu potensi apa yang ada di dalam diri kita. Bayangkan seorang pemahat yang berdiri di depan sebongkah batu besar. Tidak ada yang spesial tentang batu itu di mata orang lain, tetapi sang pemahat melihat sesuatu yang indah di dalamnya. Dengan ketekunan, ia memahat, mengukir, dan perlahan-lahan mengungkapkan patung yang luar biasa dari dalam batu itu. Kita adalah seperti batu itu, penuh potensi tersembunyi, yang hanya bisa diungkapkan melalui kerja keras dan ketekunan. Proses transformasi bukanlah sesuatu yang instan. Ini membutuhkan waktu, dedikasi, dan kesabaran. Ada saat-saat di mana Anda merasa ingin menyerah, ketika Anda merasa usaha Anda sia-sia. Tetapi ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil mendekatkan Anda pada tujuan Anda. Ketika seorang pelari maraton mencapai titik lelahnya, ia tidak fokus pada garis akhir yang mungkin masih jauh. Sebaliknya, ia fokus pada langkah berikutnya. Satu langkah lagi, dan satu langkah lagi. Hingga akhirnya, ia sampai di garis akhir. Begitu pula dengan perjalanan transformasi diri Anda. Ketika Anda mulai melampaui batasan diri, Anda akan menyadari bahwa transformasi bukan hanya tentang mengubah apa yang ada di luar, tetapi juga tentang mengubah cara Anda melihat dunia dan diri sendiri. Cobalah untuk merenung, apa visi terbaik Anda tentang diri Anda di masa depan? Apa yang perlu Anda lepaskan untuk mencapainya? Apa kebiasaan baru yang bisa Anda kembangkan untuk mendukung perjalanan Anda? Visi itu adalah kompas Anda. Meskipun jalan menuju sana mungkin berliku, Anda akan selalu memiliki arah yang jelas. Alam memberikan banyak pelajaran tentang transformasi. Lihatlah bunga yang bermekaran, burung yang belajar terbang, atau ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Tidak ada satupun dari mereka yang terburu-buru. Mereka tumbuh sesuai dengan waktunya, mengikuti ritme alami mereka. Begitu pula dengan kita. Kita tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk berkembang, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah terus maju, meskipun langkah kita kecil. Ketika Anda akhirnya melampaui batasan diri Anda akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu tampak mustahil sekarang terasa dalam jangkauan Anda. Anda akan merasakan kebanggaan, bukan hanya karena apa yang telah Anda capai, tetapi karena siapa Anda telah menjadi. Transformasi adalah perjalanan menuju mengenal diri sendiri dengan lebih baik, mencintai diri sendiri dengan lebih dalam, dan menerima diri sendiri sepenuhnya. Ketika Anda melampaui batasan Anda tidak hanya berubah. Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda, yang mampu menghadapi dunia dengan keberanian, kasih, dan keyakinan yang baru. Jadi, apa batasan yang akan Anda tantang hari ini? Ingatlah, setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat ke versi diri Anda yang paling luar biasa. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tetapi itu akan sepadan. Anda layak untuk berubah. Anda layak untuk melampaui. Anda layak untuk menjadi yang terbaik. Bab 9. Menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Di dunia yang penuh dengan pilihan dan tekanan untuk selalu membuat keputusan yang tepat, kita sering terjebak dalam pusaran analisis tanpa akhir. Bagaimana kita memilih jalan ketika setiap opsi tampak berisiko? Bagaimana kita yakin bahwa keputusan kita benar ketika masa depan selalu dipenuhi ketidakpastian?
Disinilah intuisi dan logika dapat berjalan berdampingan untuk membantu kita melewati tantangan hidup yang paling rumit. Bayangkan Anda berdiri di persimpangan jalan, dihadapkan pada dua jalur. Salah satu jalan tampak jelas dan lurus, tetapi membosankan. Yang lain berliku-liku, tidak pasti, tetapi penuh potensi petualangan. Mana yang Anda pilih? Dalam situasi seperti ini, intuisi seringkali menjadi suara kecil yang mencoba membimbing Anda. Namun, suara itu sering terkubur oleh keraguan, ketakutan, atau terlalu banyak analisis. Kita bertanya-tanya, bagaimana jika saya salah memilih? Atau, bagaimana jika ini adalah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki? Kenyataannya adalah, tidak ada keputusan yang sepenuhnya bebas risiko. Bahkan pilihan yang tampak paling aman pun bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Inilah sebabnya mengapa menggabungkan intuisi dan logika adalah kunci untuk menghadapi keputusan besar dengan percaya diri. Intuisi adalah seperti kompas batin yang menunjukkan arah. Namun, logika adalah peta yang membantu Anda memahami medan. Ketika digunakan bersama, keduanya menciptakan sinergi yang kuat. Anda dapat mempercayai intuisi Anda untuk memberikan arah awal, tetapi menggunakan logika untuk memverifikasi dan menguji pilihan Anda. Misalnya, bayangkan Anda sedang mempertimbangkan untuk memulai bisnis baru. Intuisi Anda mungkin memberitahu bahwa ini adalah waktu yang tepat, bahwa peluang ini terasa benar. Namun, logika Anda dapat membantu mengevaluasi pasar, menghitung risiko, dan menyusun rencana yang solid. Penting untuk diingat bahwa intuisi seringkali merupakan hasil dari pengalaman bertahun-tahun yang tidak disadari. Jadi, ketika Anda memiliki firasat tentang sesuatu, itu sebenarnya adalah otak Anda yang memproses pola-pola dari pengalaman sebelumnya dalam sekejap. Logika, di sisi lain, membantu memastikan bahwa firasat tersebut didukung oleh fakta yang objektif. Ketika Anda dihadapkan pada keputusan yang kompleks, berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda mengintegrasikan intuisi dan logika. 1. Dengarkan suara batin Anda. Sebelum Anda menganalisis setiap detail, luangkan waktu untuk mendengarkan intuisi Anda. Apa yang hati Anda katakan tentang pilihan ini? Apa yang terasa benar? Tuliskan kesan pertama Anda tanpa menyaringnya. 2. Kumpulkan fakta. Setelah Anda mengidentifikasi arah intuisi Anda, gunakan logika untuk mengumpulkan data yang relevan. Apa risiko dan manfaat dari setiap pilihan? Apa dampaknya dalam jangka pendek dan jangka panjang? 3. Gunakan visualisasi. Bayangkan diri Anda mengambil setiap pilihan. Bagaimana perasaan Anda dalam skenario tersebut? Apakah Anda merasa lega, puas, atau justru gelisah? Visualisasi dapat membantu Anda mengakses emosi yang mungkin tidak terlihat dalam analisis rasional. 4. Refleksi dan waktu. Jangan terburu-buru. Berikan waktu untuk merenungkan pilihan Anda. Kadang-kadang, keputusan terbaik muncul setelah Anda membiarkannya mengendap dalam pikiran Anda selama beberapa waktu. 5. Ambil langkah kecil. Jika memungkinkan, uji keputusan Anda dalam skala kecil sebelum berkomitmen sepenuhnya. Ini memberi Anda kesempatan untuk mengonfirmasi intuisi Anda tanpa mengambil risiko besar. Pertimbangkan kisah seorang dokter di ruang gawat darurat yang harus membuat keputusan hidup dan mati dalam hitungan detik. Ia tidak memiliki waktu untuk menganalisis setiap kemungkinan, tetapi pengalamannya memungkinkan intuisi dan logikanya bekerja bersama-sama. Ia melihat pola-pola dalam gejala pasien yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain dan dengan cepat mengambil tindakan yang menyelamatkan nyawa. Atau bayangkan seorang pemimpin bisnis yang harus memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru di tengah ketidakpastian pasar. Keputusan itu melibatkan risiko besar, tetapi ia mendengarkan intuisinya yang mengatakan bahwa ini adalah peluang emas. Dengan dukungan data dan analisis timnya, ia membuat langkah berani yang akhirnya membawa perusahaannya ke tingkat yang lebih tinggi. Kehidupan seringkali bukan tentang memilih antara intuisi dan logika, melainkan menemukan keseimbangan antara keduanya. Ketika Anda belajar untuk mempercayai intuisi Anda sambil tetap menggunakan logika sebagai penyeimbang, Anda akan merasa lebih yakin dan tenang dalam menghadapi keputusan apapun. Setiap keputusan besar adalah peluang untuk bertumbuh. Bahkan jika Anda membuat kesalahan, itu bukanlah akhir dunia.
Itu hanyalah pelajaran berharga yang akan memperkuat intuisi dan kemampuan analitis Anda di masa depan. Jadi, percayalah pada diri Anda sendiri. Anda memiliki alat yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan terbaik. Intuisi Anda adalah sahabat Anda, dan logika Anda adalah sekutu Anda. Bersama-sama, mereka adalah kekuatan yang tak tertandingi dalam menghadapi kompleksitas hidup. Bab 10. Hidup dengan intuisi yang tajam. Bayangkan sebuah kehidupan di mana setiap keputusan yang Anda buat, besar atau kecil, didorong oleh kepercayaan yang mendalam terhadap diri sendiri. Sebuah kehidupan di mana Anda tahu kapan harus melangkah maju dengan percaya diri, kapan harus berhenti dan mendengarkan, dan kapan harus mengambil risiko. Kehidupan seperti itu bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari hidup dengan intuisi yang tajam. Intuisi yang tajam adalah seperti mata yang mampu melihat lebih jauh daripada apa yang tampak di permukaan. Seperti telinga yang dapat mendengar bisikan hati meskipun dunia sekitarnya penuh dengan kebisingan. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan gangguan, kita sering melupakan suara batin kita. Kita terjebak dalam rutinitas harian, terhanyut dalam opini orang lain, dan terfokus pada apa yang kita lihat dan rasakan di luar diri kita. Namun, intuisi selalu ada, bersembunyi di balik kebisingan itu, menunggu untuk didengarkan. Ketika Anda hidup dengan intuisi yang tajam, Anda belajar untuk menghargai dan meresapi setiap tanda halus yang datang kepada Anda. Itu bukan hanya tentang membuat keputusan, tetapi tentang memahami arah hidup Anda dengan lebih jelas dan penuh keyakinan. Intuisi memberi Anda keberanian untuk bertindak bahkan ketika Anda tidak memiliki semua jawaban. Ia memberdayakan Anda untuk mengatasi ketakutan dan keraguan yang mungkin menghalangi langkah Anda. Ketika Anda tahu dengan pasti apa yang benar untuk Anda, rasa takut akan kegagalan atau penolakan tidak lagi menjadi halangan. Anda percaya bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan Anda dan tidak ada yang sia-sia. Intuisi yang tajam bukan hanya tentang mendengar suara batin Anda, tetapi juga tentang berhubungan dengan diri Anda yang sejati. Dalam dunia yang seringkali memaksa kita untuk berpura-pura atau mengikuti norma-norma sosial, intuisi adalah jalur yang mengarah kembali ke inti diri Anda yang asli. Itu adalah dorongan yang membimbing Anda untuk menjadi diri Anda yang paling otentik, untuk menjalani hidup yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dan hasrat Anda. Ketika Anda berhubungan dengan diri sendiri, Anda lebih mampu merasakan kapan sesuatu terasa benar atau terasa salah. Anda tahu kapan Anda berada di jalur yang tepat dan kapan saatnya untuk berbelok. Intuisi membantu Anda untuk tetap setia pada diri sendiri, bahkan ketika dunia luar mencoba mengarahkan Anda ke arah yang berbeda. Ini adalah kemampuan untuk tetap tenang dan yakin meskipun semuanya tampak kacau. Intuisi yang tajam berakar pada kepercayaan diri. Ini bukan tentang merasa yakin dalam segala hal, tetapi tentang percaya pada proses dan perjalanan Anda. Kepercayaan ini datang dari latihan dan pengalaman, menggunakan intuisi Anda berulang kali, dan melihat bagaimana hal itu mengarah pada hasil yang positif. Setiap kali Anda mengikuti insting Anda dan berhasil, Anda memperkuat keyakinan Anda pada diri sendiri. Anda belajar bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, bahkan ketika situasi tampaknya membingungkan. Kepercayaan ini juga membebaskan Anda dari rasa takut akan kegagalan. Anda tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Intuisi Anda memberi Anda ruang untuk mencoba dan gagal tanpa merasa dihukum, karena Anda memahami bahwa setiap langkah adalah bagian dari perjalanan Anda yang lebih besar. Salah satu pelajaran terbesar yang dibawa oleh intuisi adalah penghargaan terhadap proses, bukan hanya hasil akhirnya. Ketika Anda mengikuti intuisi Anda mulai menghargai setiap langkah dalam perjalanan, bahkan jika hasilnya tidak selalu seperti yang Anda harapkan. Intuisi mengajarkan Anda untuk menikmati perjalanan, untuk merasa berhubungan dengan setiap momen, dan untuk menghargai keindahan yang ada dalam setiap langkah kecil. Ketika Anda hidup dengan intuisi yang tajam, Anda belajar untuk tidak terlalu fokus pada hasil akhir atau tujuan, tetapi lebih pada bagaimana perjalanan itu membentuk Anda. Anda belajar untuk menikmati setiap detik, mengetahui bahwa meskipun tujuan akhirnya mungkin belum tercapai, Anda sedang bergerak ke arah yang benar.
Intuisi memberi Anda kepercayaan bahwa apa yang Anda butuhkan akan datang pada waktu yang tepat, bahkan jika itu tidak sesuai dengan jadwal yang Anda bayangkan. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian, tidak ada yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi esok hari. Namun, dengan intuisi yang tajam, Anda belajar untuk merangkul ketidakpastian ini sebagai bagian dari keindahan hidup. Ketika Anda mempercayai intuisi Anda tidak perlu tahu semua jawaban terlebih dahulu. Anda tahu bahwa setiap keputusan yang Anda buat, bahkan yang tampak kecil, membawa Anda lebih dekat pada tujuan hidup Anda. Dengan intuisi, Anda bisa merasa lebih aman dalam ketidakpastian. Anda belajar untuk menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa Anda selalu dapat menemukan jalan, bahkan dalam kegelapan. Ketika dunia di sekitar Anda terasa mengambang dan kabur, intuisi adalah bintang yang memandu Anda melalui malam yang gelap. Intuisi bukan hanya tentang membuat keputusan yang baik, itu tentang menciptakan kehidupan yang bermakna. Ketika Anda hidup dengan intuisi yang tajam, Anda tidak hanya mengejar tujuan duniawi, tetapi Anda mengejar kepuasan batin yang datang dari hidup selaras dengan diri Anda yang paling otentik. Anda mulai hidup dengan lebih penuh, menyadari bahwa setiap langkah kecil, setiap keputusan besar, adalah bagian dari penciptaan kehidupan yang Anda inginkan. Hidup dengan intuisi yang tajam adalah tentang menjalani hidup dengan lebih sadar dan penuh perhatian. Anda belajar untuk menghargai momen yang sederhana, merasakan aliran energi kehidupan, dan membiarkan diri Anda dipandu oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar pikiran logis. Ketika Anda mempercayai intuisi Anda mempercayai kehidupan itu sendiri. Akhirnya, hidup dengan intuisi yang tajam adalah tentang memberikan diri Anda izin untuk menjadi diri Anda yang sejati, untuk membuat keputusan yang mencerminkan nilai dan hasrat Anda, dan untuk bergerak dengan percaya diri dalam setiap langkah kehidupan. Ini adalah perjalanan untuk menemukan diri Anda yang paling murni, untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna, dan untuk mengatasi tantangan dengan ketenangan yang berasal dari mengetahui bahwa Anda selalu memiliki kekuatan untuk memilih arah yang benar. Kesimpulan. Pada akhirnya, hidup yang dipandu oleh intuisi adalah hidup yang lebih selaras dengan diri kita yang paling autentik. Ini bukan sekadar tentang membuat keputusan yang tepat, tetapi tentang menyelami kedalaman diri dan menemukan kekuatan yang tersembunyi di balik setiap pilihan yang kita buat. Intuisi memberi kita kemampuan untuk membaca lebih dari sekadar apa yang terlihat di permukaan. Ia mengajarkan kita untuk mendengarkan suara hati yang seringkali lebih jujur daripada alasan rasional yang terbentuk oleh dunia luar. Ketika kita mulai mempercayai intuisi kita membuka pintu menuju kebijaksanaan yang lebih dalam, kebebasan untuk bergerak di luar batasan yang diciptakan oleh logika semata. Dunia ini tidak selalu dapat diprediksi, namun dengan intuisi yang tajam, kita memiliki kompas yang tak tampak, namun selalu mengarah ke kebenaran yang lebih besar. Jadi jangan ragu untuk mendengarkan suara batin Anda. Percayalah pada arah yang ditunjukkan oleh naluri Anda, dan mulailah membuat keputusan dengan lebih berani, lebih cepat, dan lebih tepat. Kehidupan bukanlah sebuah teka-teki yang harus dipecahkan dengan analisis yang rumit, tetapi sebuah perjalanan yang lebih indah dan penuh arti ketika kita berani mengikuti petunjuk halus yang diberikan oleh intuisi. Hidup dengan intuisi yang tajam adalah seni menjalani hidup dengan penuh keyakinan, memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang, dan pada akhirnya menjadi siapa diri kita seharusnya.